Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Muhammad Natar Muhumid, dan pengajar praktik saya Bapak Halim Nur Panigor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Idrus Nabu, MPD. Kegiatan ini adalah kegiatan perdana pada kegiatan pra-observasi. Jadi sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, maka saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang akan saya supervisi, yaitu Bapak Idrus Nabu, MPD. Nah, berikut ini adalah kegiatan pra-observasi terhadap Bapak Idrus Nabu, MPD. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Iya, silakan. Iya, jadi pada seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa pada kegiatan ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bapak terkait pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk kegiatan hari ini itu saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nantinya di sini saya akan melihat dan mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki untuk melakukan persiapan pembelajaran di dalam kelas. Santai saja, Pak, ya. Ini kita berbicara santai saja tentang apa yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, dari kegiatan observasi pada hari ini, pra-observasi hari ini, apa yang ingin Bapak harapkan nantinya dari perbincangan kita sebentar? Iya, karena ini terkait observasi, jadi pada dasarnya kita bagaimana caranya supaya pada pembelajaran khususnya matematika dan pada umumnya mata pelajaran lain itu lebih terarah sesuai tujuan dan lebih berkembang lagi. Dan kalau ada kekurangan itu kita sama-sama benahi. Iya, jadi nantinya di sini kita akan sharing pendapat, Pak, bagaimana tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, kalau boleh tahu, Pak, Bapak akan mengajar materi tentang apa? Nah, saya kebetulan sudah masuk materi kesebangunan dan kekongruenan di kelas 9A dan 9B. Oh, iya, jadi materi kekongruenan dan kesebangunan. Iya. Ya, nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai terhadap materi kesebangunan dan kekongruenan itu bisa Bapak sampaikan? Ya, untuk tujuan pembelajaran itu mengenai bagaimana peserta didik dapat memahami kesebangunan dan kekongruenan itu sendiri, kemudian bagaimana peserta didik dapat mengimplementasikan kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan pada kegiatan supervisi. Nah, tentunya pada kegiatan supervisi nantinya yang akan saya masuk di dalam kelas untuk melihat pembelajaran yang Bapak lakukan, pastinya Bapak sudah melakukan persiapan. Bisa Bapak ceritakan kepada saya persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk supervisi nantinya? Ya. Jadi untuk persiapan tentunya terkait dari administrasi berupa perangkat pembelajaran itu sendiri, kemudian perlengkapan ataupun alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Jadi kebetulan saya pada pembelajaran ini menggunakan LCD ataupun proyektor. Kemudian untuk anak-anak itu dibantu berupa LKPD dan berupa perangkat-perangkat lainnya. Karena mengenai kesebangunan dan kekongruenan, jadi ada alat-alat peraga yang saya sudah siapkan. Oh iya, jadi di sini Bapak menggunakan LKPD, ada alat peraga, juga nantinya ada proyektor, ya.
Nah, untuk prosesnya untuk proses kegiatan pembelajaran itu bagaimana bisa Bapak berikan gambaran sedikit bagaimana untuk proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas? Jadi untuk proses pembelajaran, jadi seperti pada umumnya pembelajaran pada umumnya. Nah, kebetulan saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi Program Based Learning, jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini menarik saya mengambil ini karena dari pembelajaran sebelumnya itu saya menerapkan PBL ini. Di situ tingkat minatnya anak-anak dalam menerima materi ini itu sangat tinggi karena ini berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-harinya. Jadi saya mengambil berupa materi ataupun kehidupan sehari-hari saya terapkan dalam pembelajaran itu untuk menarik perhatian peserta didik itu dalam menerima pembelajaran itu sangat tinggi. Iya, jadi model pembelajarannya adalah PBL. Iya, jadi kemudian untuk siswanya, bagaimana Bapak untuk memberikan berbasis masalah itu kepada siswa? Apakah secara mereka kerja secara individu, berkelompok, atau mungkin berbasis project? Misalnya Bapak mau ajak mereka keluar atau seperti apa? Itu boleh. Jadi untuk pada materi ini kebetulan masih di dalam kelas indoor karena ini PBL karena ada sintak-sintaknya, ada urutan-urutan langkah pembelajarannya. Secara singkat gambarannya saya pastinya membentuk kelompok yang heterogen. Ini kelompok ini terbentuk karena ini materi sudah berjalan, sudah materi yang ke-5, pertemuan yang ke-5. Jadi saya sudah ada gambaran untuk pengelompokan ini berdasarkan heterogen tadi. Jadi pada materi-materi sebelumnya saya sudah mendiagnostiknya itu berupa asesmen sumatif dan formatif, sehingga saya sudah mengelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman anak sendiri. Kesiapan belajar murid. Jadi kesiapan belajar murid itu kita lihat dari diagnostik tadi yang kemarin. Jadi sebelumnya kan Bapak memang sudah masuk materi ini. Ini kan sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Jadi Bapak melakukan dulu pengelompokan itu berdasarkan kesiapan belajar murid dari asesmen formatif dan sumatif yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Iya, bagus sekali Pak untuk persiapannya, sangat menarik sekali. Kemudian ini kan bentuknya adalah bentuk kelompok. Nah, nantinya di sini apalagi ini kan heterogen. Jadi di dalam kelompok itu yang namanya matematika pasti ada yang tidak senang dengan belajar matematika. Ada siswa yang tidak mau aktif, ada yang cuek, ada yang hanya kau saja yang kerja, yang lain hanya tinggal menunggu hasil temannya. Nah, apa antisipasi yang Bapak lakukan atau tindakan apa yang akan Bapak lakukan jika pada pembelajaran nantinya ada hal-hal yang demikian? Iya. Jadi antisipasi untuk menghadapi murid yang kurang aktif dalam proses pembelajaran nanti. Tadi saya sudah jelaskan khususnya untuk model pembelajaran PBL ini pada dasarnya menambah minat anak-anak peserta didik dalam menerima materi. Di situ dalam sistemnya itu kan ada pembagian kelompok dan pembagian LKPD juga. Nah, untuk kelompok-kelompok ataupun ada siswa-siswa yang kurang aktif, tentunya saya harus kerja ekstra untuk mendampingi, memberikan motivasi, menanyakan apa kekurangan, apa yang sampai peserta didik itu kenapa tidak aktif, sehingga perlu kita tanyakan apa yang jadi kendala di dalam berkelompok itu. Apalagi kan Bapak pastinya sudah sangat mengenal mereka. Iya.
sehingga pasti Bapak tahu mana yang memang tidak aktif, yang sehingga tidak perlu adanya tutor sebaya itu ya dalam pembelajaran itu, karena ini heterogen. Jadi saya sudah mendiagnostik siapa ya siswa-siswa yang berpemahaman tinggi untuk dijadikan sebagai tutor sebaya. Iya. Berarti di sini juga pada kelompoknya itu juga tetap ada yang tutor sebayanya. Iya. Jadi ada siswa yang memiliki kesiapan belajar yang benar-benar telah siap untuk pelajaran selanjutnya. Nah, iya, bagus sekali Bapak untuk persiapannya. Jadi tadi sudah Bapak ceritakan, dan terus terang saya penasaran sekali dengan nantinya yang akan Bapak lakukan di kelas, dan bagaimana nantinya antusias yang anak-anak akan tunjukkan. Jadi kemudian apa yang ingin, tadi sudah Bapak ceritakan ya, untuk yang ingin Bapak tingkatkan adalah minat mereka terhadap mempelajari pelajaran matematika. Nah, jadi untuk persiapannya sudah sampai di mana Pak? Apa semua sudah siap, mulai dari HPD-nya, PowerPoint-nya? Iya. Kalau untuk kesiapan itu alhamdulillah sudah siap, dan insya Allah karena kebetulan saya untuk jadwal kelas 9A itu hari Selasa dan hari Kamis. Cuma hari Selasa ada kegiatan besar, ada kegiatan di sini kecamatan, sehingga kemungkinan besar untuk proses supervisi ini mungkin pada hari Kamis. Oh, iya. Jadi ya Bapak siapnya itu pada hari Kamis. Iya. Oh iya Pak. Nanti akan kita lihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada hari Kamis. Iya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu. Nanti kita akan ketemu lagi untuk kegiatan supervisi dan pasca observasi. Ya Pak, terima kasih. Jadi demikian untuk hasil kegiatan pra-observasi bersama Bapak Idrus Nabu MPD. Untuk kegiatan selanjutnya itu adalah kegiatan supervisi, itu akan kita laksanakan pada hari Kamis minggu depan, tepatnya di kelas 9A. Ya, jadi demikian untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik? Baik. Ya, hari ini kita akan masuk pelajaran matematika. Namun sebelum kita mengawal pelajaran hari ini, perlu absen dulu untuk kehadiran adik-adik. Oke, Adrianto Tina hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa-doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, dulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita harus menyepakati supaya pembelajaran kita hari ini, kita harus yang pertama, kalau ada yang disepakati itu jadi harus aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Kalau adik-adik sudah silakan membentuk kelompok. Jadi berapa orang yang siswa? 5 orang. Oke. Jadi standar potensi dari ini adalah memahami kesebangunan bangun dasar dan penggunaannya dalam memecahkan masalah. Kemudian KD-nya, kompetensi dalam dasar, itu mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga serbangun dan kongruen. Oke, soal. Angka A terus angka A maka perbandingan sisi
Di sini DC. Bagi dua. Gambar apa yang ada ambil? Atap atau sekolah. Besar sudut BAC, jadi BAC sama dengan besar sudut LKM. Adik-adik masih ingat tepuk semangat? Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, jadi sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan sisi-sisi kedua segitiga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Perhatikan sudut pandang kedua segitiga tersebut. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut LKM. Ada sanggahan dari kelompok lain? Sama? Oke, berikan aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena mereka yang pakai, berikan aplaus dulu. Sekarang karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, sebenarnya ada soal nanti Pak Burada akan ini cuma waktu sudah sempit. Kira-kira adik-adik dari pembelajaran hari ini apa yang perlu diperbaiki atau apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Bagus, sangat bagus. Atau ada yang perlu ditingkatkan atau harus sebagi? Ada yang kadang yang suka oleh kinestetik, orang suka seperti itu, keluar sekolah, keluar kelas. Kalau terlalu kaku bicara, silakan ditulis di kertas, baru nanti kasih makan Pak Guru. Oke, karena ini terakhir siapa? Terakhir tadi untuk refleksi, untuk dengan mengataskan kendala, alhamdulillah pertemuan kita ini nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.